lingkungan itu isu elit, sulit untuk diarus utamakan. Okay. Oh, interesting. This is interesting. Hai, aku Melisa. Halo, aku Gita. Jadi hari ini kita akan dikasih beberapa pernyataan dan nanti aku dan Melisa harus milih nggak setuju atau setuju. Silakan gue duluan. Yang pasti sih terhindarkan banget ya, karena memang alasan dari krisis iklim ini juga aktivitas manusia yang sangat eksploitatif, yang berlebih, yang menghancurkan alamnya, ya, yang mengakibatkan emisi gas rumah kacanya berlebihan dan lain-lain. Iya, setuju banget sih kalau dari sisi adaptasi, sampai sejauh mana bisa beradaptasi gitu. Apakah kita beradaptasi dengan oh ya udah berarti pasrah menyerah dan ya udah kita tenggelam aja belajar diving gitu kan. Kalau dari sisi bahwa masih bisa dihindari, sebetulnya banyak langkah konkret yang betul-betul udah kelihatan juga dari teori ada, dari sainsnya ada, dari perubahan sistem juga sebenarnya caranya pun ada gitu. Tinggal gimana caranya masing-masing dengan pendekatan masing-masing gerak terus gitu. Kalau sekarang udah pasrah, ya udah sih siap-siap kita hang out sambil di bawah air, lautan, iya betul. Oke. Oh, interesting. This is interesting. Silakan Bu. Sebenarnya mungkin isu elit in a sense sekarang ya, karena banyak sekali isu lingkungan ini kayak di pit against sama isu-isu lain gitu. Jadi kayak ekonomi dan lain-lain. Cuman kalau dari segi aktivis sih lihatnya ini ya ala-ala mereka aja gitu. Kenapa harus dibikin elit? Kenapa harus kata-katanya dibikin sulit gitu? Padahal kenyataannya tuh sangat simple gitu. Hutan jangan ditebang, itu nggak susah. Tapi yang dibikin sulit itu malah kayak, oh ya deforestasi rate-nya seperti ini, lalu pembakaran karbonnya, pengeluaran karbon dari sini, mitigasi bla bla. Dijadikan sulit, dijadikan elit supaya orang-orang lain malah nggak bisa masuk gitu. Dan at the same time isu lingkungan ini bukan isu soal hutan aja, soal lautan aja. Isu lingkungan itu isu ekonomi, isu kesehatan, isu keadilan sosial. Jadi gimana caranya kalau isu ini menyangkut banyak sekali kehidupan manusia, tapi hanya kaum elit aja yang boleh ngomongin gitu, yang bisa ngomongin. Nah itu aku nggak setuju. Jadi mungkin benar tadi yang Melisa bilang, terminologinya itu membuat seakan-akan isu lingkungan tuh terpisah dari isu pada umumnya gitu ya. Jadi nggak kepikiran, oh ternyata manajer yang jurusan manajemen juga bisa kontribusi ke isu lingkungan, dokter juga bisa, guru juga bisa, itu tuh belum kebayang. Sebenarnya dari aku sih kata kuncinya belum. Dan memang belum cukup efektif karena perubahan dari pemerintah itu butuh didorong dari semua sektor sebenarnya, bukan hanya protes aja. Dan even dari segi aktivis sendiri, protes itu cuma salah satu aksi. Kita ada persuasi, ada audiensi, ada petisi gitu. Jadi memang gak cukup, tapi ya menjadi salah satu bentuk yang krusial yang harus dilakukan untuk membawa perubahan itu. Kita sebagai asosiasi yang bantuin pemerintah daerah gitu ya, sangat sering kali merasa kadang-kadang juga kalau disuarakan sangat beda bahasanya dengan apa sih yang kita dengar sehari-hari atau teman-teman di kabupaten terbiasa bergelut sehari-hari gitu, malah nggak tahu harus ngapain gitu. Jadi protesnya sudah terdengar, tapi terus setelah protes ini ada, terus kalau bahasa Sundanya, orang kudu kumaha gitu. Maksudnya saya harus ngapain setelah ini gitu. Jadi mungkin yang dibutuhkan adalah lebih banyak interaksi supaya jenis bahasa yang digunakan itu juga akhirnya sama-sama saling mengerti gitu. Misalnya teman-teman aktivis mintanya A, kalau itu diterjemahkan ke kebijakan atau diterjemahkan ke sistem perencanaan itu maksudnya apa gitu. Tapi di sisi lain juga dari sisi pemerintah,
harus kasih kanal yang mungkin lebih tercatat dan terstruktur ya, terkait aspirasi dari masyarakat. Jadi teman-teman juga ngerasa punya tempat. Misalnya yang kemarin kita lakukan di Sintang, ada namanya tuh Pemkapnya Sintang buka forum Sintang Tampung Suara. Nah itu anak muda memang dikasih gitu waktu untuk ngobrol, terus langsung ditantangin malah bikin rekomendasi yang langsung diserahkan ke Bapeda untuk diintegrasiin ke dokumen perencanaan. Nah pas itu juga anak mudanya kaget, wah nulis dokumen perencanaan gimana caranya gitu. Tapi kan itu sama-sama berubah dari dua kubu gitu sebenarnya. Mungkin itu sih butuh lebih banyak interkoneksi antara teman-teman yang bisa dorong perubahan bareng. Iya sih setuju. Kalau aku lebih ke arah isu lingkungan tuh udah apa ya tadi ya kita bahas gitu, belum jadi obrolan tongkrongan kalau menurutku sendiri. Jadi harus lebih banyak lagi yang diajak yang tertarik dan yang nggak takut gitu. Maksudnya nggak takut yang aduh aku nggak berani ikutan aktif karena aku kurang pinter gitu atau aku belum pakai reusable bag atau apa gitu. Jadi kayak kekhawatiran kayak gitu mungkin ditambah dengan orang-orang yang ngejudge this imperfect environmentalist gitu ya. Jadi saat ini yang dibutuhkan justru teman-teman yang peduli sama lingkungan dari latar belakang apapun juga, yang membuka untuk apapun juga. Bahkan mungkin ini yang agak kemarin aku ditanya gitu, kalau anak Konglo yang selama ini mungkin banyak sekali dikaitkan sama aktivitas-aktivitas yang keluarganya terlibat untuk krisis iklim dan lain-lain, itu kalau dia mau jadi aktivis lingkungan boleh atau tidak? Nah itu aku jawabannya masih yang ya selama dia punya intention yang baik dan memang mau membuka lembaran baru dan betul-betul mau memperbaiki, nggak bisa dijudge juga dan dibilang nggak boleh gitu. You already have too much sin, you're not allowed gitu in this club gitu. Itu sih kalau dari aku. Ya, aku setuju banget. Setuju banget. Karena memang nggak ada satupun individu yang bisa disalahkan oleh krisis iklim ini gitu. Ini memang masalah besar, masalah sistemik. Kayak kita lahir dan besar di dunia yang udah kayak gini gitu. Iya. Tadi juga anaknya Kolobrat juga, ya dia nggak milih gitu kayak mau dong dilahirin di keluarganya sawit gitu. Siapa yang minta kan? Ya meskipun terlepas dia enjoy atau enggak itu ya dia juga berhak untuk enjoy kehidupannya. Dan jujur aku juga baru tahu tentang krisis iklim ini kayak 2 tahun lalu. Sebelum itu ya sok-sok aja gitu mau kemana ya silakan gitu. Plastik sure gitu. Makin banyak plastik ya oke cool. Sure, no problem ya. Dan ya maksudnya malah kita harus merangkul semua orang sekarang. Ini benar-benar waktunya untuk merangkul semua orang karena ya semua orang akan dirugikan. Kita semua adalah victim gitu ya. Kita semua adalah victim dari sistem yang busuk ini gitu. Sistem yang memperbolehkan, menghalalkan kerusakan lingkungan secara masif untuk dilakukan terus-menerus. Ya, then we all can do something about it dan kita semua berhak untuk bersuara karena ini kehidupan kita semua. Oke, aku enggak. Iya. Kayak yang mau, karena kalau ditanya yang bisa menyelesaikan, mungkin kalau dari kacamatanya kita justru yang paling pinter untuk menyelesaikan itu nomor 1 kalau kita ngasih kepercayaan balik ke masyarakat adat sebenarnya. Jadi yang punya kunci dari banyak banget kearifan lokal yang tidak membutuhkan barang-barang yang sifatnya material yang carbon footprint-nya banyak, itu sebenarnya masyarakat adat. Jadi kembali ke kearifan lokal itu jadi kunci. Permasalahannya sekarang kan itu dibikin ribet kan, maksudnya banyak banget sistem dan metode perencanaan, metode pengambilan keputusan, kebijakan yang membuat itu terkesan outdated gitu. Kalau kita mengangkat kearifan lokal itu malah ketinggalan zaman gitu. Padahal kalau kita pikir modernisasi yang akan datang itu justru harusnya kembali ke sana gitu. Terbukti lah kalau kita lihat tata kelola lahan yang paling baik saat ini mungkin gitu dari sisi soil quality, water quality gitu. Itu pasti adanya di Kapuas Hulu di Sungai Utik gitu misalnya. Jadi di tempat-tempat di mana mereka memang masih mempertahankan betul adat istiadat di mana ayah dan ibu mereka adalah tanah dan air gitu. Memang praktik-praktik ekonomi yang benar gitu ya memang ada di masyarakat adat dan banyak sekali yang masyarakat modern gitu perlu belajar dari sana. Tapi kenapa aku tadi setuju menengah ke atas? Karena kalau kita lihat mayoritas masyarakat Indonesia gitu ya, mungkin bukan kita nggak ngomongin masyarakat adat.
kita bilang kelas menengah ke bawah, di mana mereka untuk makan aja susah. Ya, I see. Itu agak sulit untuk kita bebanin terhadap, oh ganti dong gaya hidupnya, ikut demo dong gitu. Kan mereka juga nggak ada waktu untuk demo. Laper gitu. Iya, mereka masih mau terus bisa suruh mereka advokasi ke dalam itu, mereka agak sulit gitu. Dan yang kita tahu kontribusi terhadap krisis iklim dari masyarakat itu sangat berbeda dan tidak adil. Untuk kemarin ada angka kalau nggak salah 1% orang paling kaya di dunia itu berkontribusi lebih dari 2 kali lipat 50% orang paling miskin gitu. Jadi sebenarnya kalau mau dikurangin setengahnya aja gitu kan, ya ngapain kita dorong-dorong yang lagi udah susah makan aja nggak bisa, kita nyuruh-nyuruh gitu. Mendingan yang di atas yang kita curb gitu. Kayak lu nggak boleh ada private jet kelima gitu kan, itu Right. it's much easier to check that way. Dan also akses terhadap policy dan lain-lain, biasanya masyarakat adat itu tuh kurang ada akses itu. Jadi memang benar pelajarannya harus ambil dari masyarakat adat, cuman yang menyalurkan perubahan-perubahan ini untuk bisa menjadi policy brief dan lain-lain mungkin dari masyarakat. Bisa. Iya. Kita bisa ketemu di tengah. Hah? Really? Sama sekali tidak ambisius. Tidak ambisius, ya agree dong. Nggak ambisius. Iya, sama sekali tidak ambisius. Oh, salah ya? Iya benar. Oh iya juga. Not ambitious at all. Iya benar. Bisa diulang nggak? Bisa diulang. Iya. Kalau dari aku bisa lebih ambisius lagi sebetulnya. Pertama karena resikonya, terutama untuk daerah-daerah yang saat ini aja udah mengalami tingkat kebencanaan yang cukup parah. Kalau kita ngikutin dengan perhitungan saat ini, dengan target 2060, itu berarti tingkat kebencanaan akan lebih naik lagi. Jadi pola ekonomi apapun, sebagus apapun, kita mau balik ke ekonomi lestari, mau produk lestari, kalau banjir ya hanyut semua gitu, kalau longsor ya hancur semua. Jadi mungkin ini harus lebih ambisius lagi supaya kita punya chance untuk ganti tipe narasi ekonomi, terutama untuk daerah-daerah yang memang potensi untuk konservasi hutannya masih besar, konservasi gambutnya masih besar, biar ada kesempatan lah gitu untuk punya narasi tanding yang lebih mengakar ke masyarakat. Jadi harus lebih ambisius lagi kalau dari aku. Ya, sama sekali nggak ambisius sama sekali. Karena tadi alasannya setuju juga, kayak orang-orang sekarang udah jadi korban gitu. Apa kita mau nunggu semua orang tenggelam dulu baru bergerak? Tapi alasan kedua yang menurut aku lebih kuat itu adalah emisi sekarang kita itu sumbernya tuh dari mana? Kalau kita lihat data 10 tahun ke belakang dari KLHK, setengah dari emisi kita itu berasal dari sektor hutan dan lahan. Di mana-mana yang namanya hutan itu harusnya menyerap karbon gitu. Jadi kalau misalnya nggak nyerap pun lah ya, tapi nggak jadi cerobong asap dunia gitu ya, setengah udah hilang. Nah, belum lagi dengan penyerapan karbonnya yang misalnya hutannya berfungsi sebagai hutan, ini udah akan mengurangi emisi dari sektor-sektor lain gitu kan. Lalu sektor kedua gede itu adalah energi. Nah, sekarang kita pikir apakah sektor energi kita ini gara-gara memang penggunaan kita sendiri? Ternyata enggak gitu. Karena kita nggak punya choice ya. Kita nggak punya choice. No, satu, kita nggak punya choice sumbernya dari mana gitu. Karena memang cuma PLN doang kan. Tapi yang kedua, yang brengseknya, PLN ini ada perjanjian sama independent power provider gitu. Dia punya perjanjian kontrak kerja sama PLTU-PLTU-nya. Di mana berapapun yang dia bakar gitu ya, berapapun listrik yang dibangkitkan, itu tuh harus dibeli. Betul. Jadi mau nggak mau kayak kita mau save electricity nih, misalnya seluruh Indonesia sekarang tiba-tiba punya kesadaran Earth hemat hour-nya listrik. sebulan sekali gitu Earth ya. hour setahun lah. Earth hour satu kota semua Earth hour. Itu tidak akan mengurangi emisi gitu. Karena akan terbeli anyway, akan terpakai anyway. Nggak kepake, kebuang gitu. Cuman ada aja. Makanya sekarang banyak sekali yang namanya oversupply listrik gitu. Udah oversupply, mereka tetap mau bangun PLTU baru di tempat yang udah oversupply, sedangkan ada area-area yang belum dilistrikin, tapi mereka nggak mau bangun PLTU karena ya nggak cuan gitu terlalu desa gitu. Tapi mereka nggak kasih energi terbarukan juga di situ. Jadi ya brengsek aja gitu. Kalau kita bilang apakah ini udah cukup ambisius, sama sekali enggak. Targetnya mungkin butuh imajinasi dan butuh intensi baik yang lebih kuat intensi baik yang lebih kuat. Dan menurut aku sih kalau misalnya intensinya ada gitu ya, dengan imajinasinya ada, dengan benar-benar dibuka gitu ya solusinya terhadap orang masyarakat sipil yang sudah banyak sekali solusi ini,
kita bisa mencapai carbon neutrality 2025. Jadi bukan berarti menyerahkan semuanya ke pemerintah juga, tapi bareng-bareng itu mungkin banget dicapai gitu ya. Harus bareng-bareng malah, karena yang bisa menyebarluaskan secara keseluruhan mau nggak mau harus pemerintah gitu. Even dari deklarasi darurat iklim gitu. Menjelaskan ke semua orang kalau kita punya krisis. Itu tugasnya presiden sebenarnya kan. Jadi semua negara menganggap itu sebagai prioritas lah, sama kayak pas COVID dianggap darurat, iklim juga harus dianggap darurat. Iya, betul. Kan kita mesti ngebedain ya, Indonesia sebagai bagian dari komunitas global versus Indonesia sebagai negara yang mengurusi warga negaranya. Kalau urusan dia ngurus warga negara ya memang sudah kewajibannya, tanpa harus lihat yang lain seperti apa, negara-negara lain, Indonesia ya sudah punya kewajiban dan harus memprioritaskan itu gitu. Kalau ditanya ada hubungannya nggak sih tindakan negara-negara lain versus apa action yang harus diambil sama Indonesia, itu ada juga gitu. Dimana kita melihat bahwa negara-negara yang mengharapkan Indonesia untuk misalnya mempertahankan seluruh jumlah hutannya secara baik dan lain-lain, itu juga sebetulnya sudah ada mekanisme di mana mereka bisa kasih dukungan ke Indonesia melakukan itu dengan tidak mengorbankan kesejahteraan masyarakatnya secara baik gitu. Secara mekanisme sudah ada, secara kesepakatan sudah ada, tinggal dijalankan secara konsisten aja. Indonesia sebagai negara ya memang udah punya kewajiban dari sananya, ditambah kalau ada dukungan lebih bagus lagi. Sama aja kayak komitmen iklim kita gitu, 29% sendiri, 41% dengan bantuan orang lain. Jadi ya seperti itulah kalau secara konsep. Jadi ya gerak mah gerak aja Indonesia, kalau ada yang ngebantu lebih bagus lagi berarti geraknya bisa lebih cepat gitu. Tadi kebalik ya? Ini kebalik lagi gue. Oh my god. I'm confused. Bottom line-nya tetap ya merah putih. Buktikanlah bahwa merah putih itu artinya menjaga kesejahteraan semua warga negara di Indonesia. Itu sih bottom line-nya kayaknya. Dengan atau tanpa didukung sama orang lain gitu ya. Dan bisa banget. Kita bisa. Gitu. Bisa banget karena memang nyatanya sekarang banyak sekali anggaran Indonesia yang dikeluarkan untuk kehancuran masyarakat itu sendiri, bukan malah menyejahterakannya. Jadi kita nggak kekurangan uang kok, kita kekurangan niat aja untuk actually menyejahterakan masyarakat. Iya, perubahan gimana caranya trickle down dari nasional sampai ke level daerah itu sih yang kita butuh banyak banget pembenahan. Jadi secara sistem jangan sampai terpenjara oleh sistem sehingga yang tadi dibilang sebetulnya bisa menjalankan itu jadi terhambat gitu sih. Dan mungkin itu yang salah gitu. Kenapa harus trickle down? Kenapa nggak demokrasinya itu di akar rumput gitu dari bawah ke atas? Tanya dong area ini lu butuh apa untuk pembangunan? Jangan kayak jalan tol di situ. Kayak sekarang kan yang terjadi adalah itu gitu. Sama sepakat sekali. Jadi rencana tata ruang daerah semestinya daerah lah yang menentukan. Iya. Dan daerahnya juga tadi harus dengan sipil gitu ya, dengan ruang untuk masyarakat sipil untuk memberikan opini juga. Udah bener Mbak ya, setuju banget. Setuju banget. Jangan lupa bonus demografi 190 juta anak muda semua itu. Jadi dan yang paling bakal berdampak juga anak muda gitu kan. Kita mau punya anak juga. Kita juga masih muda gitu kan. Masih muda loh. Iya, mau punya anak mikir-mikir sebenarnya kan. Betul. Semua orang akan terdampak, jadi semua orang harus bergerak gitu. Mungkin ini juga sih tapi kerjasama antar generasi sih yang kadang-kadang kita juga suka lupa gitu bahwa teman-teman ya misalnya yang seumur kita gitu bisa belajar banget dari experience yang dibawa generasi sebelumnya, tapi juga kita bisa belajar dari generasi yang di bawah kita gitu. Jangan mengulangi kesalahan yang sama gitu ya, tapi juga nggak boleh takut ngobrol. Kayak aku tuh sempet gitu kayak aduh aku udah nggak bisa ngobrol ya sama anak SMP sama anak SMA, nggak tahu mau ngobrolin apa gitu, tapi ternyata emang harus dicoba karena itu jadi lebih kuat aja sih kalau semua generasi bareng-bareng gitu. Makanya mungkin penting banget ya harus ada deklarasi darurat iklim ini dari tingkat tertinggi negara supaya semua orang benar-benar bisa bergerak bersama. Betul. Indonesia butuh pemersatu sih, betul. Mungkin darurat iklim ini yang bisa jadi mempersatukan semua gerak bareng ya. Yang udah nonton video ini, lanjutkan di video berikutnya.